Semangat pagi di hari Sabtu, 22 Mei 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam satu sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, hari ini kita memasuki akhir pekan Paskah ke-7 di tahun 2021. Itu berarti besok pagi hari Minggu kita memperingati Pentakosta, peristiwa turunnya Roh Kudus. Lewat perenungan Sabda hari ini, kita akan bergumul secara khusus tentang Roh Kudus dan perannya di dalam kehidupan kita saat kita memperingatinya besok dengan pengantar dalam ungkapan Jawa Sumur Sinobo. Anggota keluarga Allah, Sumur Sinobo adalah sumur yang selalu didatangi orang untuk diambil airnya. Orang yang datang pada Sumur Sinobo adalah orang-orang yang meminta pertolongan. Pertolongannya tidak harus berupa barang atau materi, tetapi biasanya hanya berupa pitutur atau nasihat yang baik. Orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang dianggap mempunyai kemampuan lebih, dan orang-orang yang dianggap dekat dengan Tuhan, yang biasanya didatangi untuk dimintai nasihat. Anggota keluarga Allah, orang mengambil air dari sumur biasanya dengan cara menimba. Itu berarti ada upaya orang yang datang ke sumur itu untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan bukan hanya sekedar menunggu untuk diberi. Dengan demikian, ada dua upaya atau usaha yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sobo atau nyabani atau mendatangi sumur yang dimaksud. Usaha yang pertama adalah datang kepada sumur itu, kemudian dilanjutkan dengan usaha yang kedua, yaitu usaha untuk menimba, mengambil airnya guna memenuhi kebutuhannya. Setiap orang yang datang pada orang yang dianggap bijaksana, memiliki kemampuan lebih atau dekat dengan Tuhan, memang harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Nasihat yang diberikan tidak akan ada artinya jika tidak ada usaha untuk mewujudkannya. Bahkan terkadang sebenarnya orang-orang bijaksana, orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih ataupun orang yang dianggap dekat dengan Tuhan, yang menjadi jujukan atau didatangi tersebut, tidak memberikan solusi apa-apa atas masalah orang-orang yang datang kepadanya. Namun karena mereka yang datang merasa lega setelah berbagi, menceritakan persoalan hidupnya pada sesepuh, pada orang-orang yang didatangi tadi, maka orang tersebut merasa sudah plong dan kemudian menemukan sendiri jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Memang mendengarkan pun perlu ilmu. Tidak setiap orang bisa mendengarkan dengan baik. Banyak orang bisa bicara, tetapi untuk mendengarkan diperlukan orang yang mau mengesampingkan keinginan dan egonya. Padahal orang-orang yang bisa mengesampingkan keinginan dan egonya inilah yang biasanya dianggap orang-orang bijaksana.
Anggota keluarga Allah, Yesus semestinya lebih dari orang-orang bijaksana yang menjadi sumur Sinobo yang didatangi oleh banyak orang yang membutuhkan jalan keluar dalam ungkapan Jawa tadi. Dalam rangkaian karya penyelamatan Allah yang dilakukannya, Yesus selalu dicari banyak orang untuk mendapatkan mujizat. Entah mujizat penyembuhan dari berbagai jenis penyakit, pemberian makan bagi banyak orang, pembebasan dari kuasa iblis, ataupun pembangkitan orang mati dan lain sebagainya. Karena Yesus tidak ingin orang banyak hanya mengikutinya dengan berharap merasakan mujizat tanpa usaha apa-apa, tanpa melakukan suatu usaha, maka Yesus menyatakan diri, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Hal tersebut bisa kita saksikan dalam bacaan Injil hari ini. Injil Yohanes pasal yang ke-7, ayat 37 sampai dengan 39, demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku untuk minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikian kesaksian Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39. Anggota keluarga Allah, Yesus mengucapkan barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dan itu diucapkannya pada saat peringatan hari besar keagamaan Yahudi, yaitu Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun adalah hari raya pengucapan syukur bagi orang Israel atas hasil panen yang diterimanya dengan cara tinggal dalam pondok daun sebagai peringatan akan zaman pengembaraan di padang belantara. Setelah menuai panen, orang Israel bersyukur atas berkat Tuhan yang mereka terima, dibandingkan saat mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Maka hari raya ini dirayakan dengan kegembiraan besar. Hari raya ini dilaksanakan selama 7 hari. Kesaksian dalam ayat 37 bacaan hari ini, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Anggota keluarga Allah, tentu yang namanya hari raya banyak orang yang sedang berkumpul dan melakukan aktivitas keagamaan. Maka pada puncaknya, yaitu saat hari terakhir, Yesus menyatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dan tentu banyak orang yang mendengar dan menyaksikan pernyataan Yesus tersebut. Anggota keluarga Allah, pernyataan barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum, sebenarnya menuntut para pendengarnya agar sadar diri akan kebutuhan hidup. Kata barang siapa haus, kata haus, selalu berhubungan dengan air yang adalah kehidupan manusia itu sendiri. Katanya 60 sampai dengan 70% tubuh manusia itu terdiri dari air. Itu berarti dalam tubuh manusia memiliki prosentase air paling banyak dibandingkan yang lain.
Katanya juga manusia bisa bertahan tanpa makan hingga 3 minggu. Namun tanpa minum, tanpa air hanya bertahan 4-7 hari. Maka air menjadi kebutuhan paling utama dalam hidup manusia. Kembali dalam ungkapan Yesus tadi, bahwa jika orang sudah sadar akan kebutuhan hidupnya, maka orang tersebut harus berusaha untuk datang kepada sumber hidup. Kalau Yesus menyatakan barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum, itu berarti Yesus memproklamirkan diri sebagai sumber hidup bagi manusia. Anggota keluarga Allah, ternyata yang dibutuhkan bagi setiap orang yang pengen memiliki hidup, yang dibutuhkan dari sumber hidup bukan hanya usaha untuk datang kepada sumber kehidupan itu saja. Bukan hanya peristiwa aku berjalan datang menuju ke sumber kehidupan itu. Ayat 38 memberikan kesaksian, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dalam hal ini harus ada usaha lanjutan, yaitu percaya kepadanya. Tentu kegiatan percaya itu tidaklah mudah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, percaya adalah mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Bagi kehidupan orang Yahudi yang pada saat itu mendengar ungkapan Yesus yang menyatakan diri sebagai siapa haus datang kepadaku dan baiklah ia minum, menyatakan diri sebagai sumber kehidupan, tentu bukanlah sesuatu yang mudah dipercayai. Kalaupun selama ini di antara mereka melihat, menyaksikan, bahkan merasakan tentang kuasa dan mujizat Yesus, mereka pun masih terhalang oleh kuatnya pengaruh para pemimpin agama mereka yang selalu memusuhi dan menolak Yesus. Bukankah dalam kehidupan ini lebih banyak orang yang hanya anut gerubyuk tanpa prinsip? Ketika tokoh atau orang berpengaruh tertentu ngomong apa, sekalipun sebenarnya banyak orang tidak srek di dalam hatinya, tidak setuju, tetapi mereka memilih diam dan kemudian mengikuti saja, mengalir saja, anut gerubyuk saja, daripada dianggap berbeda dan kemudian juga dimusuhi oleh orang-orang tersebut. Padahal jika usaha pertama untuk datang sudah dilaksanakan dan dilanjutkan dengan usaha kedua, percaya itu diwujudkan oleh orang percaya, orang akan mendapatkan aliran-aliran air hidup di dalam hatinya. Yesus sebenarnya mengutip dari kitab Yesaya 58 ayat 11 tentang aliran-aliran air hidup itu. Demikian dikatakan dalam Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau, bla bla bla. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Anggota keluarga Allah, aliran-aliran air hidup itu ternyata bagai mata air yang tidak pernah kering. Yang saya tahu, yang namanya mata air itu pasti menjadi sumber hidup bagi semua makhluk yang ada di sekitarnya. Baik itu tumbuhan, binatang, bahkan juga manusia.
makhluk hidup di seputaran mata air atau sumber air tadi bergantung pada mata air yang ada. Jadi agar semua bisa tetap lestari hidup, semua harus datang pada mata air itu. Jangan pernah dan jangan sampai dibalik seperti masa-masa sekarang, di mana air yang berasal dari mata air tertentu didistribusikan ke daerah-daerah yang jauh untuk menghidupi manusia lewat air minum dalam kemasan. Karena sistem distribusi lewat air minum dalam kemasan tadi sebenarnya merusak lingkungan bagi kehidupan di sekitar mata air. Ekosistem yang ada akan rusak. Karena sistem ini akhirnya merusak dan kemudian berdampak pada aliran-aliran air yang dialirkan oleh mata air. Hingga makhluk di sekitarnya pasti mati. Itu berarti aliran-aliran mata air harus dijaga agar tidak tersumbat atau menjadi kering karena air yang mengalir sudah disedot dan distribusikan dengan alat lain ke tempat yang lebih jauh. Anggota keluarga Allah, ternyata yang dimaksudkan Yesus dengan aliran-aliran air dari mata air kehidupan itu adalah Roh Kudus. Ayat 39 memberikan kesaksian, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Seperti yang saya aturkan di depan tadi, kita besok memperingati peristiwa turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Bukan berarti Roh Kudus itu belum ada dalam diri kita. Kita hanya memperingati bagaimana Roh Kudus itu dulu diberikan kepada para murid dan sekarang kita pun sudah menerima Roh Kudus. Roh Kudus bagai aliran-aliran air yang bersumber dari mata air kehidupan. Roh Kudus memberikan aliran air kehidupan yang bersumber dari mata air kehidupan yang tentu akan memberdayakan dan menghidupi kita sebagai orang percaya. Namun kita harus sadar, cara kerja Roh Kudus itu tidak memaksakan kehendak kepada manusia. Manusia tetap memiliki kebebasan mau mengikuti kehendak Roh Kudus atau hanya kehendak nafsu manusia sendiri. Saat Roh Kudus sebagai aliran air kehidupan tidak difungsikan, yang berarti manusia hanya mengikuti nafsu dirinya sendiri, itu berarti orang percaya membunuh peran Roh Kudus. Ini bukan berarti Roh Kudus itu akan mati, tidak. Namun orang percaya tidak lagi bisa merasakan dan menikmati aliran air kehidupan. Dan tentu lama-kelamaan pasti mati. Itulah peran dan fungsi Roh Kudus yang besok kita peringati di dalam peristiwa Pentakosta. Sekarang berbalik pada kita setiap anggota keluarga Allah, yang sebenarnya di dalam diri kita sudah ada aliran-aliran air kehidupan itu, sudah ada Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Kita memfungsikan aliran-aliran air kehidupan itu atau tidak bergantung kita. Kita lebih mengikuti kehendak Roh Kudus atau kehendak nafsu daging, nafsu jasmaniah, itu bergantung pada kita. Kebebasan itu tetap diberikan kepada kita. Namun tatkala aliran-aliran air kehidupan itu tidak kita fungsikan, itu berarti lama-kelamaan kita bunuh diri. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Menanggapi sabda hari ini, tentu kita bersyukur karena kita boleh dipersiapkan bagaimana kita menyambut dan memperingati peristiwa turunnya Roh Kudus. Kita diingatkan
Peran Roh Kudus bagaikan aliran-aliran air kehidupan bagi kita, dan kita tidak bisa membiarkannya kering, dan kita tidak bisa membiarkannya tidak berfungsi karena kita akan mati. Mari kita memohon kemampuan dari Tuhan ketika menyambut datangnya Roh Kudus. Kita memang dilayakkan memfungsikan aliran-aliran air kehidupan. Kita masuk di dalam doa syukur dan doa syafaat bersama. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Bapa yang hari ini berfirman bersabda kepada kami. Biarlah aliran-aliran air kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami, semakin kami bersihkan, kami fungsikan ketika kami diajak untuk memperingati peristiwa turunnya Roh Kudus. Di esok pagi, di hari Minggu pemberian Tuhan, peringatan Pentakosta. Ya Allah kehidupan, membersihkan aliran-aliran kehidupan hanya bisa kami lakukan ketika kami lebih memusatkan pada kehendak Roh dan mengikuti kehendak Allah yang disampaikan oleh Roh Kudus. Menanggalkan keinginan manusiawi, keinginan daging yang seringkali membuat sumbatan-sumbatan, bahkan membuat aliran air kehidupan jauh dari kami. Tolong kami, layakkan kami untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Roh saja. Demikian juga ketika kami merasakan kelemahan ragawi dengan sakit penyakit, kami tetap mengandalkan kehendak Roh sebagai aliran air kehidupan yang sudah diberikan kepada kami. Anak-anak kami di masa belajar mereka, sekalipun dengan kesulitan-kesulitan tertentu, mereka pun tetap merasakan ada aliran-aliran air kehidupan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan, sehingga mereka semakin belajar akan kasih-Mu. Sekarang kami berdoa untuk para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa dan negara ini dengan segala kondisi dan keadaan. Terlebih di masa pandemi ini, kami boleh berusaha untuk tidak membuatnya semakin merebak, tetapi kami mengandalkan Tuhan dengan segala keadaan, bahwa semua dalam naungan tangan kasih kuasa Tuhan. Kalaupun ada bagian-bagian ketika ada masyarakat yang tidak peduli, diajak untuk protokol kesehatan, bagian dari masyarakat tidak peduli untuk diajak mencegah supaya semakin baik kehidupan, kami yakin kasih-Mu tetap ada, Engkau menjadi penolong bagi kehidupan kami. Usaha kami yang kami lakukan bukan menyelesaikan semuanya termasuk vaksin, tetapi ketika kami mengandalkan Tuhan menjadi jalan keluar terbaik. Peperangan di jalur Gaza tetap kami haturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, karena Engkau sumber damai sejahtera. Biarlah Engkau yang memulihkan segalanya untuk kebaikan. Kalau ada bagian-bagian dari komponen bangsa dan negara ini turut tersulut dengan peperangan yang ada, namun tidak paham bahkan dengan mengkait-kaitkan dalam kehidupan agama yang berbeda-beda di Indonesia sehingga merusak kerukunan, kami mohonkan ampun dan kami memohon berkat-Mu untuk kebijaksanaan membangun kerukunan toleransi dalam hidup bersama di bumi pertiwi. Itu doa-doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus kami boleh berdoa dan memohonkan ampun juga bagi para pemimpin, wakil rakyat, dan semua negara ini. Amin. Sekarang bersama dengan masyarakat, dengan semua komponen kehidupan, kita membangun kehidupan sebagai anggota keluarga Allah, tetap memelihara aliran-aliran air hidup yang menghidupi kita dengan membawa berkat yang diberikan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah, menjaga, merawat, dan memfungsikan aliran-aliran air hidup di dalam peran Roh Kudus. Amin.